Kita dengarkan informasi dari moderator. Lanjut, Pak Mod. Oke, siap. Panggil Pak Modnya. Wih, moderator keluar, wih. Ya lo itu Bambang. Panggil pocong pakai kembang. Ngopi. Pakai kemenyan. Ngopi. Jadi gini, Kortim sampai sekarang tidak ada yang namanya menetapkan harga. Makanya kami bilang, Kortim membebaskan kalian untuk melakukan barter. Tidak ada bilang kami membatasi masalah harga atau membahas masalah harga. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, awal mula GCV itu bukan dari Kortim, tapi dari beberapa pioner yang doyannya untuk meriper. Tahu riper nggak? Cari aja di Google lah. Nah, mulai dari situ karena orang Indonesia yang sudah halu itu terlalu gesit dia cari info, nggak ada di APK, dia carinya di luar, berkembanglah sampai ke sini yang namanya GCP. Yang jelas bukan dari Kortim, tapi dari pioner. Pioner siapa? Pioner yang nggak waras, pioner yang nggak paham sama sekali apa namanya kripto. Itu ya jawabannya, simpel ya. Oke, Pak. Saya mau digarisbawahi, Pak. Ya, itu yang digarisbawahi bahasa nggak waras itu ya sistemnya kayak mana, Pak? Saya kurang paham juga, Pak. Pak bisa dikatakan nggak waras. Padahal itu kan perpupir, sama-sama kesepakatan, Pak. Nah, sekarang gini. Saya bukan bilang masalah untuk peer-to-peer. Saya bilang masalah GCV. Jangan dicampur aduk. Ya. Oke, masalah GCP. Sekarang portupir itu bahasanya kan udah sepakat tuh mereka berdua mau harga berapapun mereka tentukan. Cuma Anda pertanyaannya apa di awal? Ya? Diingat lagi nggak? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan di awal yang saya jawab, saya nggak buat. Iya, tadi kan dari awal benar Pak. Kan harga itu yang menentukan para pioner, ya kan? Bukan dari pihak Kortim. Nah, sekarang tadi Bapak bilang ada harga GCP yang belum tahu informasinya nyebar kemana-mana, ya kan? Nah, sedang kita ibaratnya menelan mentah-mentah lah bahasanya tadi itu kan. Nah, yang saya tanyakan yang bahasa nggak warasnya itu yang di mana loh? Sedangkan harga yang menentukan per pioner gitu loh. Makanya itu mau saya terang. Oke, siap. Makanya saya lagi dengerin Anda dulu. Sekarang gini, saya kenapa bilang nggak waras? Itu sama saja dengan orang yang baru masuk ke lingkungan belum tahu apa-apa tapi sudah sok tahu. Anda masuk ke rumah orang belum tahu di mana kamar mandi, kamar apanya segala macam, pura-pura sudah tahu. Nah, gimana tuan rumah menyikapinya? Ini orang songong kan, nggak sopan, nggak waras, pasti kayak gitu kan? Itu makanya saya bilang nggak waras. Nah, kalau kembali lagi ke masalah peer to peer, itu kesepakatan memang benar. Terserah kalian mau sepakat atau enggak. Itu terserah kalian. Cuma saya bilang saja, apakah selama ini sudah ada yang melakukannya? Sudah pernah dengar belum? Yang saya dengar cuman ditukar sama es teh doang. Oh iya, paham Pak, benar. Ya kalau untuk mengikuti harga GCP sih belum dengar, tapi kalau benar kata Bapak tukar secara kayak es teh ya udah banyak gitu. Secara pribadi. Nah, sekarang yang jadi tanda tanya apa? Iya, Pak. Yang jadi tanda tanyanya apa sekarang? Ya enggak, udah cukup, udah pas, Pak. Masuk. Masuk. Ya, kalau masih ada saya tanya, Pak. Oke, siap. Sepertinya Bapak Afrizal ini udah paham, Om. Coba Om Mod itu balik tanya lagi ke beliau. Apa gagasan beliau itu terwujudnya harga segitu, Om? Ya, kalau masalah harga
Ya tadi balik ke Pak Sapa tadi, Pak Moderator ya. Ya kan kalau masalah harga kan para pionir sendiri yang menentukan. Mau harga berapapun itu, mau berapa triliun pun itu kalau mereka mampu, ya kan? Intinya kan ke situ. Iya. Entah mereka mau harga GCP, harga apa harga T, intinya kan di situ mereka kesepakatan. Ya benar kata Bapak moderator tadi, yang menentukan para pioner. Pak moderator. Apabila mereka itu sepakat gitu loh. Yang tidak dibolehkan ini kan yang nggak sepakat. Ya, Tahu saya seperti menambahkan. itu, Bapak. Izin menambahkan ya Pak Mod. Monggo. Jadi ya memang kesepakatan itu kedua belah pihak ya. Namun di luar kesepakatan itu banyak informasi-informasi yang seperti digambarkan sama Pak Mod tadi, ketika orang belum tahu apa-apa ya kan, dan dia masuk rumah orang ingin sok tahu ke ini. Nah, itu adalah gambar secara spesifik bahwa orang yang nggak tahu apa-apa kena doktrin tersebut. Nah, itulah menimbulkan peluang bagi para reaper, dalam tanda kutip, maaf ya, penipu gitu. Iya. Soalnya apa? Entah itu dia niatnya dalam tanda kutip itu reaper, atau niatnya hanya untuk buat konten. Inilah yang nggak waras gitu loh. Nggak warasnya apa? Dia menyebarkan informasi-informasi palsu ketika dia memang itu dia transaksi real atau nggak real ya. Kalau real, ya ini peluang reaper menyerahkan mobilnya hanya segelintir pi misalnya. Nah itu tuh yang di video-video tahun lalu itu real atau cuman konten kan kita nggak tahu. Tapi menjadi konsumsi publik, akhirnya GCV yang tidak benar dan tidak waras itu, sumbernya tidak jelas, inilah merusak mental dari para pionir itu sendiri. Nah inilah, bukan kita mengcounter dari GCV itu sendiri, terserah, monggo peer to peer silakan. Tapi bukan berarti ketika pionir awam, referral baru yang kita rekrut untuk percepatan penambangan disodorkan oleh nilai-nilai GCV tersebut. Nah kita tidak mengcounter, karena si Kortim aja juga nggak mengcounter, berapapun nilainya terserah kalian. Karena di inclusive minded, bagaimana kita bisa memberikan nilai guna terhadap itu sendiri, terserah pionir. Jasa potong rambut juga bisa digunakan, jasa cuci motor juga bisa, selama dia punya wallet to wallet, peer to peer. Nah yang dimaksudkan Pak Mot itu seperti itu. Jadi kita harus menutup ruang dari para reaper. Kenapa Kortim itu membuat marketplace pihak ketiga ataupun platform pihak ketiga? Jadi platform itu secara garis besar ya, kalau marketplace jelas itu barang. Platform pihak ketiga yang didaftarkan di jaringan itu menjembatani bahwa kita itu selalu diawasi oleh Kortim. Karena wallet-wallet yang terdaftar pun itu juga pakai wallet-wallet platform, bukan wallet pribadi yang didaftarkan di SDK-nya nanti. Nah, jadi kita harus melihat bahwa peer-to-peer itu adalah risiko tinggi ketika kita tidak kenal sama pionir tersebut dan kita disodorkan informasi palsu. Akhirnya apa? Kita menyerahkan mobil, kita menyerahkan sepeda motor hanya untuk segelintir pi, padahal nilai pi nggak jelas. Belum ada nilai tukar ataupun yang diakuin secara global, belum ada. Lah kok ini kok global consensus value? Nah ini kan, ini sok tahu kan, bener, belum ada informasi resmi tapi sok tahu. Itu sih yang biasa saya tambahkan, kurang lebihnya mungkin nanti tambahkan lagi. Terima kasih. Ayo gas. Mau lagi bahas harga. Ngopi. Golek Setan dua. Karajang. Aku. Ngopi. Udah bilang misi malam minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini. Monggo, selamat malam Pak Medi.
Masih ngebahas GTP terus nih Omot. Tapi Om moderatornya ini dari 2 tahun yang lalu udah kasih edukasi pada ngeyel semua. Ya welcome enak jadi apain ya? Disantet. Jangan Jangan. Disantet modar kabeh, Pak. Aduh, Ojo orang kawin, Bu. ojo modar. Lah jare disantet. Disantet otaknya maksudnya biar pada nyambung. Oh gitu. Oke. Saya mau jadi kompor panas. Nah, kalau Mantap. kalau tadi pembahasannya memang kalau peer to di kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertanyaan saya ke moderator adalah, apakah nanti pas open minded, pas buka jaringan, harga pi itu akan seperti GCP yang 4M? Tolong diberitahu saya, karena saya orang awam, saya baru dalam kripto. Terus cara pembentukan harga jika sudah open minded atau buka jaringan masuk ke market itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jawaban saya simpel dari tahun ke tahun. Untuk masalah harga, itu semua tergantung dari yang punya aplikasi, bukan dari pioner. Sudah, terima kasih. Udah. Harga ditentukan oleh developernya atau Nicholasnya sendiri. Poinnya itu tadi. Iya jelas. Karena mereka sudah mengeluarkan biaya selama ini. Mungkin banyak yang belum tahu biaya Kortim zaman dahulu, zaman Bahla 2019 itu sebanyak 30.000 US dollar per bulan. Kemudian di tahun 2020 begitu ada pilot project, bagi yang nggak tahu pilot project apaan, lihat di chat announcement. Di sana Kortim mengeluarkan biaya lagi untuk mengkayesekan para pilot, 300 orang pilot melalui aplikasi Yoti. Tahu sendirilah berapa harganya Yoti. Nah, sesudah itu 2011 peningkatan lagi untuk masalah verifikasi nomor telepon. Mereka membayar lagi tambahan untuk biaya sewa server. Sekarang begitu lagi untuk membiayai Pi browser. Nah, sekarang ditambah lagi untuk pengembangan node. Jadi semua hitung-hitungan itu cuman yang punya rumah yang paham. Jadi berapa harga nanti di market untuk saat listing itu semua yang menentukan adalah Kortim. Pioner diem. Karena kenapa? Pioner ini cuman tamu di rumahnya Kortim. Jadi yang punya rumah, yang punya kuasa. Itu simpelnya. Oke ya. Jadi kalian yang merasa sibuk untuk harganya sekian-sekian ya silakan nebak-nebak. Atau yang mendukung sekian silakan. Cuma semua tergantung daripada Kortim. Kalian tidak bisa memaksakan karena mereka yang punya rumah. Oke, disadari ya posisinya masing-masing. Pada tidur. Oke. Jadi menurut sampean, apakah Kortim sanggup, ibaratnya ini kita membahas di ranah mengikuti alur member atau alur pioner ya, apakah developer atau si Nicholas sanggup memberi liquidity pool untuk harga 4M? Oh jelas nggak sanggup. Masuk saja yang namanya Elon Musk, belum tertutup yang namanya itu LP. Nah sekarang kita bayangkan saja kenapa kalian pada teriak harga segitu, karena pi kalian sedikit, percaya nggak? Pi kalian cuma 10-an, ratusan, dan ribuan. Bener apa enggak omongan saya? Pasti bener. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu, kalian nggak bisa nolak.
Kecuali kalian punya jutaan. Nah sekarang jutaan kalian taruh harga yang sekian, mau ditaruh di mana duitnya? Ya kan? Simpel aja pikiran kita kayak gitu. Ini mentang-mentang kita cuma sekian, ada yang mendukung harga sekian, otomatis nanti untuk kita jual harganya bisa nyampe sekian. Kalian merasa sudah tinggi di awang-awang, nggak taunya dibantah sama moderator. Dibilangnya moderator tidak mendukung GCP. Bukan tidak mendukung, saya mendukung, cuman pakai otak ngitungnya. Kalau memang bisa, otomatis ya saya ngikut juga. Ini karena nggak bisa, saya pemain kripto, ya nggak bakalan saya terima. Yang ada saya diketawain sama komunitas yang lain. Masuk aja kalian ke komunitas BPI, selesai kalian di sana, nggak bisa gerak. Oh, satu PT sekian, mati kalian di sana. Dibully yang ada. Makanya untuk kalian yang masih baru, masih awam, gak usah deh latah-latah ikut-ikutan dulu sampai ngeluarin modal. Kalian belajar dulu kripto itu apa. Google kan ada cara main kripto, bagaimana terbentuknya harga, apa itu komunitas kripto, bagaimana cara trading kripto, bagaimana pergerakan kripto, apa saja berita-berita di kripto. Banyak yang harus kalian kuasai dahulu sebelum kalian mulai latah-latah. Ini ilmu masih cetek, baru masuk sudah latah. Jadi tolong dipahami, silakan kalian ikut-ikutan cuman dalam posisi sudah ngerti. Jangan nanti diajak orang ke jurang kalian ikut-ikut juga karena nggak tahu, katanya jurangnya indah katanya. Pas kalian nyemplung beneran kalian ngeliatnya neraka. Kok indah? Itu aja, terlalu indah. Tuai om GTP goblok campur tahu. Nggak boleh kayak gitu. Kita diskusi santai. Kita diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, orang awak. Pasal tetan dua cie. Monyang, mau tanya sikit lah, mau tanya sikit. Nggak usah lah. Mau ke pulang. Apa kau Ada lawak tuh. Mau tanya ini ya, mengenai open mainnet, kan banyak orang menunggu vokalis yang membuka. Boleh tanya yang wajar-wajar saja. Sedangkan ekosistem ini belum berjalan, apa mungkin itu terbuka? Itu ya benar. Ada di white paper semuanya jawabannya. Jadi mau baca baik-baik silahkan. Syarat terjadinya open mainnet, 1, utility sudah berjalan, sudah sempurna. Apa utility itu? Banyak macamnya. KYC, migrasi, node, platform, itu namanya utility. Nah, yang kedua, aplikasi sudah tidak mengalami yang namanya bug atau error. Yang ketiga, semua pioner yang benar-benar orang, manusia bukan tuyul, sudah lolos migrasi semua. Itu aja syaratnya. Jadi kalian kan banyak yang melupakan. Padahal Nicola sudah pernah bilang yang namanya open mainnet itu harus ada semuanya pioner asli yang lolos. Jangan sampai nanti giliran kita sudah open mainnet masih ada yang belum KYC, masih ada yang belum migrasi. Itu Nicola sudah mempertimbangkannya, makanya dibikin seperti itu. Tidak ada seorang pun pioner real yang akan tertinggal. Itu udah jelas. Saya lupa SSN-nya dulu di mana. Yang sekarang dipahami orang kan kebanyakan. Satu lagi pertanyaan Mod. Ya. Pak Mod tanya tadi, tidak ada seorang pun pionir real yang akan tertinggal. Nah sekarang real dan tidak realnya itu berarti otomatis terdeteksi sama sistem gitu ya? Ya sama kayak dirimu bikin pay card gimana? Ada orang yang mengaksesnya kan tahu username-nya. Ya oke, paham. Ya udah, simple.
grupnya Philip bukan grup baru sudah Pak. Ayo, ada lagi yang mau dihajar. Sayang banget yang lama. Pak Mut, berarti aku aman-aman aja ya. Berarti aku masih punya rasa harapan besar ya. Punya koin gitu. Inyong ora ceto gitu katanya. Maaf, bukan tuyul, Bun. Kalau tuyul nggak lolos. Ngantoyo, aku nih kalau siap Bunda monitor. Khairin. Oh iya. Sama Bun, saya juga nunggu aja Bun. Kalau nanti lulus KYC ya monggo, nggak lulus KYC tak tunggu sampai kapan KYC ini lulus Bun. Ya setuju. Enggak, berarti harapan kita ini masih ada gitu loh Bun. Mumpung ada mood kan. Ini loh. Supaya kita ini seneng gitu. Saya mau tanya lagi nih. Nah, tentang security circle itu dengan verifikasi katakanlah dia belum 100%, apakah peluang dapat IWC itu tidak ada pengaruh? Nggak pengaruh ya? Oke. Tidak ada pengaruh. Security circle itu jadi gini, itu lingkungan pertemanan, kita saling menguatkan. Sama kayak orang di FB, teman Anda yang ini punya kenalan ini, mau kan berteman dengan dia, sama kayak begitu. Jadi ibarat kita berlima nih, Zezo, Gun, Aprizal, Zero, kita berlima. Oke, jadi teman. Nanti Zezo ada temannya lagi 5 orang, itu udah masuk ke lingkaran kita. Gun segitu juga udah masuk. Jadi saling berkait. Itu yang namanya security circle. Jadi untuk mengamankan verifikasi kita. Jadi itu benar-benar orang asli, bukan tuyul. Itu simpelnya dari dulu. Mantap. Satu lagi. Jadi gini, kemarin yang security circle itu kan kalau security circle yang real security circle kan mungkin bisa diambil dari referral asli ya. Tapi waktu itu saya itu sudah menggunakan nomor 5 nomor yang saya anggap ini pionir, itu saya masukkan, itu kan sudah 100. Nah itu tak gunakan sampai 3 kali handphone penambangan, maksudnya di handphone kakak saya, saudara saya itu. Nah ketika di handphone keempat ini masukkan nomor-nomor ini di nomor-nomor yang sama tadi, itu sudah nggak bisa. Apakah itu harus referral real nyata? Apakah bisa? Jadi input add by kontak itu sudah nggak bisa, Mod. Berarti sekarang pertanyaannya apa? 1, 2, 3 di tahun berapa dan yang keempat di tahun berapa? Nggak mungkin di 1 tahun yang sama. Betul, berbeda tahunnya. Jadi yang tahun kemarin itu 3 handphone itu langsung jadi bisa 100%. Nah yang di tahun berikutnya rencana mau saya kasih gini loh, nomor teleponnya ini. Nah itu nggak bisa. Nah berarti jadi gini, perkara itu ya. Jadi gini, dahulu kala at the once upon a time itu ya ceritanya ya. Tahun 2019 sampai 2021 itu masih berlaku yang namanya security circle, penambahan dari nomor telepon, nomor kontak. Makanya dulu yang namanya orang share nomor HP di chatroom itu bejibun, berentet itu tiap hari itu. Gunanya apa? Untuk menambah security circle. Cuman sekarang sudah tidak dibolehkan. Nah makanya diubah kembali menjadi ke referral. Untuk FB itu sama juga dengan referral, tidak bisa menambahkan kontak. Cuman ada beberapa kasus dia bisa menambahkan namun masih berputar-putar. Ada kan warna hijau di sebelah kanannya itu berputar-putar. Itu yang sedang diselesaikan untuk saat ini. Jadi progres CT itu termasuk sangat banyak. Kalian bilang ini begini, kami moderator langsung sampaikan ke sana. Di sana langsung ditanggapi, oke, kita bikin progresnya nanti. Cuman nggak bisa sekarang, kita karena ngikutin jadwal yang sudah ada. Makanya yang namanya aplikasi belum sempurna itu masih banyak kekurangannya. Jadi saya bilang open mainnet masih lama, benar adanya. Ya karena kenapa? Masih banyak celah.
Ada yang sudah migrasi pun gitu juga. Tadinya sudah hijau, nggak taunya kembali ke warna abu-abu. Begitu juga security circle, giliran ditambahin sudah masuk, tapi kok bisa double namanya. Nah, itu namanya bug. Tapi tetap yang namanya sistem di sana mencatat. Kita kan tahu yang penambangan di aplikasi ini kan voucher. Penambangan ini mengambil data dari web. Nah, web sana mengirim ke server mereka. Jadi sudah tersimpan di sana walaupun di aplikasi belum terupdate. Mungkin pada pernah dengar yang zaman dulu yang namanya light mode. Mode tidak bisa ngechat. Ada yang pernah mengalami? Kalau pernah, itu namanya refresh aplikasi. Jadi pertanyaan, kenapa SC yang nomor 4 tidak bisa ditambahkan lagi melalui nomor kontak HP? Karena semua sistem sudah diubah oleh CT. Jadi sekarang harus referral, gunanya apa? Untuk mencegah yang namanya tuyul berkembang biak. Memperluas jaringan juga. Nah, benar. Ini pertanyaan masuk. Pertanyaan agak sensitif nih, mungkin ya mohon maaf nih, ini Nicholas ataupun yang kita tahu bahwa wallet P itu kan sangat secure ya, sangat aman lah, karena dia tipenya non custodial, dimana rasa sandi itu ya buat sistemnya. Nah, namun di sisi lain beredar prasasandi yang di luar sana ya. Dalam arti gini, ya tidak diketahui itu tuh transaksi tersebut itu bisa keluar dari wallet tersebut, tapi tidak ada record di wallet P, tidak ada historisnya. Tapi yang namanya blockchain, dia tidak bisa nipu. Di blockchain ada record transaksi itu keluar, tapi di history kok nggak ada gitu. Apakah ini wallet P masih ada celah dalam bentuk hacker-hacker yang bisa masuk? Gimana Pak Ahmad? Pernah dengar nggak tahun 2021 atau 22 itu sebuah market terbesar dibobol? Saya lupa nama marketnya itu. Apa Om Zero itu marketnya? Kemarin aja Coinbase baru dibobol, XRP hilang banyak. Nah, jadi yang namanya hacker itu lebih apa ya, selalu di depan lah. Dia nyari celah Bagus apapun pasti ada. Jadi kita jangan bilang aplikasi nggak ada celah, jangan bilang kayak gitu. Semua pasti ada kelemahannya, tergantung waktu dan tempatnya. Jadi kalau lagi apes ya udah apes, kebobolan. Iya. Jadi itu yang saya nggak habis pikir karena di wallet itu nggak ada historisnya, tapi di blockchain itu kena itu historisnya. Jadi berarti dia ngambilnya dari suatu script kan. Padahal yang disampaikan Nicholas juga menyatakan, bukan disampaikan Nicholas ya. Jadi kalimatnya itu saya dapatkan, maaf, saya dapatkan dari P-Network member itu loh, yang sama apa namanya, itu loh, siapa itu? Gak tahu moderatornya siapa itu, P-Network member itu loh. Nah, itu tuh membuat konten-konten bahwa dia wallet P itu menggunakan teknologi satu apa kayak gitu, tidak bisa dibobol hingga 100.000 tahun, dan hanya waktu yang nanti yang bisa membuktikan. Intinya seperti itu. Nah, ternyata buktinya wallet P kebobol. Entah itu dari phishing atau apa, tapi setidaknya dari record, kalaupun phishing dia mungkin ngambil prasasaan dia, tapi ini ngambil dari wallet tanpa ada historisnya. Itu loh yang luar biasanya di situ. Gitu Mas.
Kalau ngambil nggak ada histori nggak mungkin Om. Nah, saya sudah melihat masalahnya Pak. Jadi ngambil, katakanlah maaf nih, saya masuk ke wallet seseorang nih. Nah, saya ngirimkan ke wallet saya yang pribadi, jebret. Nah, harusnya kan di history wallet yang saya ambil tadi kan ada tuh wallet keluar kan? Itu nggak ada. Tapi di blockchain itu nggak bisa bohong, di blockchain itu keluar ke wallet saya, intinya gitu loh. Tapi di wallet itu berarti ada book di suatu dalam wallet tersebut. Kalau blockchain memang dia wajib tertulis, kalau nggak tertulis malah tambah meragukan. Ya kalau misalnya yang protes tuh. Kalau gimana? Kalau misalnya book nggak mungkin semua sistem seperti itu, karena sistem itu kalau sudah dibuat sudah real ya kan, dia nggak mungkin book kecuali dia melalui jalur tertentu yang tadi yang disebutkan Pak Ahmad tadi. Memang hacker selalu di depan, iya, bisa jadi celah-celah itu bisa terjadi di wallet B. Itu sih kalau saya melihat, karena ini di luar nurul. Nah, ini ada yang protes, katanya orangnya itu aja yang nanya. Yaudah, yang mau nanya naik. Iya, selamat malam, Omot.